Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Semoga di semester 2 kali ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan pembelajaran dengan lancar. Amin. Sekarang ibu mau cek kehadiran. Silahkan ditengok kanan kirinya, adakah temannya yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Hari ini adalah hari pertama kita berjumpa lagi setelah kemarin libur semester 1. Terlihat dari raut wajah kalian semua, terlihat begitu ceria dan penuh semangat. Semoga tetap seperti ini. Akan lebih baik lagi jika semangatnya ditingkatkan. Karena apa? Jika kita belajar dengan semangat, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan lebih mudah dipahami. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian semua. Adakah yang masih ingat materi apa saja yang kita pelajari di semester 1 kemarin? Silakan angkat tangannya jika ada yang masih ingat. Oh ya Rena, silahkan disebutkan Rena. Di semester 1 kita belajar apa saja? Terima kasih Rena, beri tepuk tangan untuk Rena. Ya benar sekali. Di semester 1 kita telah belajar materi tentang pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan yang terakhir adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sekarang di semester 2 kita akan belajar tentang teorema Pythagoras dengan subbab materi memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras secara tepat dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar teorema Pythagoras, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang sisi miring. Disebut sisi miring bukan berarti yang posisinya miring ya anak-anak, tetapi disebut sisi miring apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, dan syarat yang kedua yaitu sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku dan berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi miring ini mempunyai nama lain loh. Nama lainnya adalah hipotenusa. Jadi sewaktu-waktu kalian menemukan istilah hipotenusa, kalian tidak bingung lagi karena hipotenusa adalah benar sisi miring. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, perhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita cek segitiga pertama. Di manakah sisi miringnya? Ini. Gambar pertama mudah sekali ya, sisi miringnya yang ditunjukkan oleh panah. Coba sekarang yang segitiga kedua. Yang manakah sisi miringnya? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Ya, Dion, silahkan. Di manakah Dion sisi miringnya? Oke, terima kasih Dion. Menurut Dion, sisi miringnya berada di huruf Q. Benar apa tidak anak-anak? Ingat, sisi miring harus memenuhi dua syarat, yaitu sisinya yang paling panjang dan berhadapan dengan sudut siku-siku. Jadi jawabannya Dion bagaimana anak-anak? Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Dion. Terima kasih ya Dion.
Nah, Ibu rasa kalian semua sudah paham tentang sisi miring. Sekarang kita langsung saja ke teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Nah, misal kita mempunyai segitiga ABC. Tadi kan teorema Pythagoras menyatakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua siku-sikunya. Manakah kuadrat sisi miringnya? Ya benar, C kuadrat sama dengan jumlah kedua kuadrat siku-sikunya. Yang mana kuadrat kedua siku-sikunya? Ya benar, A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu merupakan teorema Pythagoras. Sekarang kita cek kebenaran dari teorema Pythagoras tadi. Misal, sini kita mempunyai 3 persegi. Persegi yang pertama itu A, persegi yang kedua itu B, persegi yang ketiga itu C. Yang persegi A ukurannya 3 kali 3. Jadi luasnya berapa? Ingat, luas persegi rumusnya sisi kali sisi. Jadi luasnya sama dengan 9. Nah, persegi yang B itu sisinya 4. Jadi luasnya berapa? Benar, 16. Nah, persegi yang ketiga ini atau persegi yang C, luas sisinya yaitu 5. Jadi luasnya berapa? Ya benar sekali, 25. Ternyata setelah kita gabung persegi A dan persegi B, sisi miringnya ini sama dengan panjang persegi ketiga atau persegi yang C. Persegi A tadi 3 kali 3 luasnya 9. Kemudian yang kedua persegi yang B itu kan 4 kali 4 luasnya 16. Dan persegi yang ketiga yaitu persegi C 5 kali 5 luasnya 25. Perhatikan 9 ditambah 16 itu 25. 9 tadi kita peroleh dari 3 kuadrat. Luasnya persegi pertama ditambah 16 luas persegi yang kedua, berarti 4 kuadrat sama dengan luas persegi yang ketiga 5 kuadrat. Tadi kan 3 kuadrat adalah A kuadrat ditambah 4 kuadrat kan tadi B kuadrat sama dengan 5 kuadrat yaitu C kuadrat. Jadi terbukti ya teorema Pythagoras itu bahwa kuadrat sisi miring itu jumlah kuadrat dari dua siku-sikunya, atau terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sampai di sini paham ya? Rumus Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Ingat, hanya untuk segitiga siku-siku saja. Nah, tadi rumus Pythagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau mau mencari nilai A kuadratnya bagaimana? Gini, sisi panjangnya dikurangi sisi yang pendek. Jadi A kuadrat sama dengan sisi yang panjangnya apa? C kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu kalau mencari A. Nah, kalau untuk yang mencari B kuadratnya bagaimana? Caranya sama seperti yang mencari A kuadrat tadi, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kalau yang ditanyakan nilai A, B, atau C-nya saja tidak pakai kuadrat bagaimana? Betul, tinggal diakarkan, yaitu A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan mencari B yaitu B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau C yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat.
Mengerti? Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak. Agar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal. Diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Tentukan panjang sisi miringnya. Yang mana anak-anak sisi miringnya? Ya benar, yang AC. Cara mencari AC menggunakan teorema Pythagoras seperti yang tadi, yaitu AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat tadi berapa? Dimasukkan 6 kuadrat ditambah BC kuadrat tadi berapa? 8 kuadrat. AC sama dengan akar 6 kuadrat berapa? 36 ditambah 8 kuadrat berapa? 64. Terus AC sama dengan akar berapa? 36 ditambah 64. Ya, akar 100. Akar 100 berapa? Pintar sekali, 10. Jadi sisi miringnya AC sama dengan 10 cm. Terima kasih. Nah, itu tadi contoh soal terkait teorema Pythagoras. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, untuk memperdalam materi, saya akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas secara bersama-sama. Tugasnya yaitu pada buku paket halaman 230, latihan 6.1, nomor 1 sampai nomor 5. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu dikatakan sisi miring apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan sisi miring adalah sisi siku-siku yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Teorema Pythagoras tadi terbukti benar bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berhubung waktu pembelajaran telah berakhir, maka pembelajaran sampai di sini saja. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya minta maaf jika dalam penyampaian materi saya melakukan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.